Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada minggu ketiga, masih membahas tentang perencanaan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik kali ini dengan menggunakan metode transportasi. Apa itu metode transportasi? Adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat tujuan secara optimal. Faktor apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu kapasitas pabrik sebagai sumber, kapasitas permintaan di wilayah pemasaran sebagai tempat tujuan, biaya masing-masing produksi pabrik, biaya distribusi dari tempat produksi ke tempat tujuan. Ada berapa metode transportasi? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah Northwest Corner, kedua least cost, ketiga Vogel Approximation Method. Yang pertama adalah metode NWC, Northwest Corner, atau bisa kita sebut juga adalah Pokia-Pokaba, pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Ya, artinya apa? Bahwa pendistribusian dimulai dari pojok kiri nanti sampai dengan pojok kanan. Nah, ini ada contohnya. PT Wim Cycle merupakan sebuah perusahaan sepeda yang mempunyai 3 buah pabrik di 3 tempat yang berbeda. Pabrik pertama adalah A1, kapasitas produksinya adalah 60. Pabrik A2, kapasitas produksinya adalah sebesar 80 unit. Pabrik ketiga yaitu A3, kapasitas produksinya adalah 70 unit. Ya. Lalu ada 3 agen. T1 permintaannya adalah 50 unit. T2 100 unit. T3 60 unit. Ya. Setelah kita memasukkan masing-masing kapasitas dan masing-masing permintaan, lalu kita masukkan ya biaya angkut atau ongkos masing-masing dari pabrik ke agen masing-masing juga. Perhatikan ya, ini detail informasinya. Sekarang kita masukkan dari pabrik A1 ke T1, ongkos angkutnya adalah Rp10. Dari pabrik A1 ke T2, ongkos angkutnya adalah Rp20. Dari pabrik A1 ke T3, ongkos angkutnya adalah 20. Dari pabrik A2 ke agen T1, ongkos angkutnya adalah 30. Ke T2 adalah 40. Ke T3 adalah 30. Lalu dari pabrik A3 ke T1 10, ke T2 20, ke T3 adalah 40. Ya, kita sudah selesai memasukkan masing-masing biaya angkutnya. Selanjutnya adalah kita memberi nama sel, ya. Semua sel ini kita beri nama. Nanti fungsinya adalah pada saat kita akan melakukan optimalisasi dengan stepping stone atau pada saat kita membuat unique loop. Oke. Bagaimana cara menamakan sel tersebut? Oke. Perhatikan. Kita beri nama yang pertama adalah C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah baris 1, kolom 1. Saya ulangi, C11 adalah baris 1, kolom 1. C12, baris 1, kolom 2. C13, baris 1, kolom 3. Selanjutnya adalah C21, baris kedua, kolom 1. C22,
baris kedua kolom 2, C23 baris kedua kolom 3. Ya. C31 baris ketiga kolom 1, C32 baris ketiga kolom 2, C33 adalah baris 3 kolom 3. Ya. Sampai detik ini mudah-mudahan kalian cukup paham dalam penamaannya. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam metode NWC? Yang pertama adalah buat tabel alokasi. Ya, yang kedua pendistribusian dimulai nanti dari pojok kiri sampai pojok kanan. Pokia, Pokaba, pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Lalu cek sel basis. Sel basis itu apa? Sel yang sudah mempunyai isi. Layak tidaknya solusi awal dipenuhi jika jumlah sel basis atau sel yang terisi sama dengan banyak baris plus kolom. Rumusnya bagaimana? K plus B kurangi 1. K-nya itu adalah kolom, B-nya adalah baris, dikurangi 1. Lalu hitung total biaya transportasinya. Yang terakhir, ini adalah yang kelima ya. Kelima adalah optimalisasi dengan stepping stone. Hasil pengujian dengan stepping stone menunjukkan hasil optimum atau optimum jika sel non-basis yaitu sel yang belum mempunyai isi, memiliki nilai lebih kecil sama dengan 0 atau nilai angka negatif dan 0. Oke, kita mulai. Yang pertama, ya, kalian diminta hitung distribusi dari masing-masing pabrik ke 3 buah lokasi dengan biaya serendah mungkin. Ya, nah ini kita tuangkan ya soal tersebut dalam tabel. Ini sudah jadi nih. Kita sudah masukkan ongkos angkutnya, kita sudah cantumkan masing-masing kapasitas, kita sudah cantumkan masing-masing permintaan agen ya. Sudah kita beri nama selnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tabel alokasi, kita mulai mengalokasikan. Ya, kita mulai mengalokasikan dengan metode northwest, sudut barat laut, Pokia, pojok kiri atas ya. Jadi, kita langkah pertama itu kita isi yang paling pojok kiri ya, pojok kiri. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kita isi ya, setiap sel itu kita bandingkan dulu, bandingkan antara supply-nya, kapasitasnya dengan demand-nya atau permintaannya. Ya. 60 dan 50 lebih kecil mana? Pastinya lebih kecil 50. Nah, berarti yang 50 ini, permintaan ini ya, kita isikan di C11, baris 1, kolom 1. Ya. Kita isikan sesuai dengan permintaannya, yaitu 50. Berarti di agen T1 permintaannya sudah terpenuhi semua tuh 50. Ya, ini berarti semua sudah terpenuhi. Berarti C21, C31 tidak bisa menerima karena semua sudah habis di C11. Nah, di A1, di pabrik A1 ini memiliki kapasitas 60. Baru dipakai di baris 1 kolom 1 sebanyak 50. Berarti sisanya adalah sebanyak 10 unit sepeda. Nah, 10 unit sepeda ini kita kirimkan ya ke baris 1 kolom 2, nilainya 10. Berarti semua kapasitas atau persediaan yang ada di pabrik 1 sudah habis. Sebanyak 60 ya. Berarti ini C13 tidak bisa menerima karena sudah habis dialokasikan ke C11 ke C12 ya. Berarti nanti C13-nya adalah sel non basisnya, sel yang belum ada isi. Nah, selanjutnya adalah kita ke C22. Kenapa ketidak C21? Karena C21 itu adalah bagian dari daerah permintaan agen 1 ya. Agen 1 itu sudah terpenuhi di C11, berarti C21, C31-nya itu adalah sel non basisnya, sel yang masih kosong atau tidak memiliki isi.
Nah, berarti kita sekarang ke pojok berikutnya adalah ke C22. C22 itu adalah masuk ke area agen T2. Permintaannya adalah 100. Nah, kapasitas di pabrik A2 adalah 80. Ya, berarti yang kita isikan adalah 80 sesuai dengan kapasitas yang ada di pabrik tersebut. Nah, ini 80 ya. Berarti semua persediaan atau kapasitas yang ada di pabrik A2 sudah habis untuk memenuhi permintaan T2, lebih tepatnya adalah di baris kedua, kolom kedua. Nah, berarti ini C23-nya adalah sel non-basisnya. Selanjutnya masih di T2, berarti kita di pojok berikutnya. Pojok bawah berikutnya, yaitu di baris ketiga, kolom 2. Ya. Si T2 ini kan permintaannya 100. Baru terisi sebanyak 90. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 10 lagi. Ya. 10 lagi, ini di C32 dia masuk ke dalam pabrik A3. Pabrik A3 sendiri itu adalah kapasitasnya sebanyak 70. Ya, 70 dipakai untuk di baris ketiga, kolom kedua nilainya 10. Berarti semua permintaan di agen T2 sudah terpenuhi, yaitu 100. Nah, berarti yang belum keisi adalah di pojok yang bawah, ini C33. C33 ya, kapasitasnya berapa? Oh maaf, permintaannya berapa? Permintaannya adalah 60. Berarti kita isikan 60 ya, sisa dari yang setelah kita alokasikan ke C32. Oke. Sudah terisi semua, kita cek and balance dulu ya. A1 kapasitas 60 sudah terisi untuk di C11, C12, di agen T1, agen T2. Pabrik A2 berapa kapasitasnya? 80 sudah digunakan untuk mengisi di C22 yang merupakan adalah agen T2. Lalu pabrik A3 nilainya adalah kapasitasnya 70 unit sepeda, digunakan untuk mengisi agen T2, lebih tepatnya di C3210, lalu di T3 lebih tepatnya C33 nilainya 60. Ya, sudah habis. Sekarang kita cek ke bagian permintaannya atau demand-nya. T1 50 sudah keisi di C11, T2 sudah keisi semua sebanyak 100 ya. Lalu agen T3 juga sudah terisi sebanyak 60. Perlu diingat bahwa jumlah supply atau kapasitas harus sama dengan jumlah permintaan atau demand, yaitu sebanyak 210. Nah, setelah kita lihat bahwa dari perhitungan ini supply dan demand-nya telah seimbang. Artinya, semua alokasi kebutuhan telah didistribusikan sesuai kebutuhan dan kapasitas. Selanjutnya langkah kedua, yaitu kita melakukan cek sel basis. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa sel basis adalah sel yang sudah mempunyai isi, yaitu C11, C12, C22, C32, dan C33. Nah, bagaimana ceknya? Ya, kita harus menggunakan rumus, yaitu kolom ditambah baris dikurangi 1. Kolomnya ada berapa? Nih, kolomnya adalah ada 3. 1, 2, 3. Barisnya berapa? Barisnya juga 3. 1, 2, 3. 3 tambah 3, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sekarang kita hitung sama-sama. Benar nggak sel basisnya atau sel yang sudah terisinya ada 5? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti solusi awal telah layak. Oke. Sudah kita temukan, kita hitung sel basisnya. Lalu nanti ada juga sel non-basisnya, yaitu sel yang masih kosong atau sel yang belum ada isinya. Mana aja sel non-basisnya? Yaitu C13, C21,
C23, dan C31. Ya. Sebelum nanti kita menguji sel kosongnya, kita ikuti langkah ketiga dulu, yaitu kita hitung total biaya transportasinya. Bagaimana caranya? Jumlah unit sepeda 50 dikalikan biaya angkut Rp10. 10 kali 20, 80 sepeda kali Rp40. 10 sepeda kali Rp20. 60 sepeda kali Rp40. Maka didapat pada tabel alokasi pertama, ongkos angkut totalnya adalah sebanyak 6.500. Ya. Sekarang kita menguji sel kosongnya. Sel kosongnya kita uji yaitu C13, C21, C23, C31. Ini sel kosongnya sudah optimal belum? Ya. Ujinya bagaimana? Yaitu uji optimalisasi dengan stepping stone atau unique loop. Apa itu unique loop? Merupakan gerakan patah-patah, arah vertikal horizontal, vertikal lalu vertikal horizontal. Gerakannya dapat dimulai ke arah vertikal dahulu atau horizontal lebih dahulu. Tapi syaratnya adalah harus melewati sel basis, yaitu melewati sel yang sudah mempunyai isi membentuk segi 4. Ya, dimulai dengan catatan ongkos angkut sel pertama itu adalah positif. Ongkos angkut sel kedua adalah negatif, ketiga adalah positif, dan keempat negatif. Oke, gimana caranya? Sekarang kita praktekkan. Oke, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa sel non-basisnya atau sel yang belum ada isinya adalah C13, C21, C23, dan C31. Nah, kita harus mengujinya dengan stepping stone, yaitu batu loncatan, atau dengan unique loop, sama ya, unique loop. Nanti itu gerakannya bisa vertikal ya, vertikal horizontal atau horizontal vertikal. Tapi harus melalui langkah awalnya itu adalah melalui sel yang sudah mempunyai isi. Nanti membentuk segi 4, ya, segi 4. Nih, membentuk segi 4. Dengan catatan ongkos pertama adalah positif, ongkos kedua negatif, ongkos ketiga positif, ongkos keempat negatif. Oke, kita mulai. C13. C13 ini ya, posisinya di sini. C13 ya. C13 bisa dimulai dari C12 ya, bisa dimulai dari C33 ya, nanti harus membentuk segi 4 ya. Saya mulai dari C33 ya, di sini dia sel basisnya isinya adalah 60, isinya 60 sepeda, lalu ongkos angkutnya adalah 40. Perlu diperhatikan, jika kita mencari selnya adalah C13, endingnya harus C13 juga. Kalau endingnya bukan C13 berarti salah langkah. Ya, salah langkah. Dia pasti tidak membentuk segi 4. Lalu cari C21, endingnya harus C21. Cari C23, endingnya harus C23. Cari C31, endingnya harus C31. Oke, sekarang kita perhatikan. C13. Saya ambil langkahnya adalah dari C33. C33 ya, C33, lalu ke C32, lalu saya naik ke atas ke C12. Terakhir pasti berakhir di C13, di sel non basis yang dicari. Ya, saya ulangi, C33, lalu saya ke kiri ke C32, saya vertikal naik ke atas C12 ya. Lalu saya horizontal ke C13. Nah, itu membentuk segi 4. Startingnya di sel basis C33. Sekarang bagaimana menghitung
ongkos angkutnya atau biaya angkutnya. Memberi nilai positif untuk sel pertama, C33 berapa? Plus 40, C32 minus 20, C12 plus 20, C13 adalah minus 20. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah plus 20. C21. C21 ini posisi di sini. Ya. C21 bisa langkahnya dimulai dari C11 atau bisa juga dari C12, ya. Mulainya itu harus di sel yang sudah mempunyai isi. Oke, saya langkahnya starting dari C22. Oke, dari C22 saya ke C12. Lalu saya horizontal ke C11. Lalu ke bawah ke C21, ke sel yang dicari. Oke, nilainya berapa? C22 plus 40, C12 minus 20, C11 adalah plus 10, C21 minus 30. Hasilnya adalah 0. C23, C23 di sini. C23 ya. Di sini. Bisa dimulai dari C33, bisa dimulai dari C22. Ya, yang harus ada isinya. Saya starting dari C33. C33 lalu saya ke C32. C32 saya ke C22. Endingnya pasti di C23. Ongkos angkutnya C33 plus 40, C32 minus 20, lalu C22 plus 40, C23 adalah minus 30. Hasilnya adalah plus 30. Lalu C31. C31 saya ke sebentar, C31 di sini. C31 itu bisa dimulai dari C32 ya. Bisa juga dari C22 ya. Yang penting dia membentuk segi 4 ya. Terus starting awalnya harus yang di sel yang sudah memiliki isi. Oke. C32. C31. C31 saya mulai dari C32. Dari C32 saya ke C12. Saya naik ke atas. Saya vertikal ke atas ke 12. Lalu saya horizontal ke C11. Terakhir endingnya pasti di C31. Ya, saya ulangi. C32 naik ke C12. Lalu ke C1, C31. Ya, bisa juga C32, C22, C21, C31. Oke. Banyak alternatifnya ya. C32 berapa ongkos angkutnya? Plus 20, C12 minus 20, C11 plus 10, C31 minus 10. Hasilnya berapa? 0. Alokasi dikatakan layak jika hasil pengujian bernilai 0 atau tidak positif. Nah, di sini masih ada yang positif. Berarti ini belum layak. Ada positif 20 dan plus 30. Nah, kalau keadaan seperti ini, berarti yang harus kita rubah adalah yang memiliki ongkos angkut yang paling tinggi. Nah, kita harus perkecil nih. Berarti C23 ini harus kita perkecil. Ya. C23 dia ongkos angkutnya berapa? C23 di sini. Ongkos angkutnya 30. Nah, ini yang harus kita kecilkan, kita minimumkan ongkos angkutnya. Nah, di bawah C23 berapa? C33. C33 sudah mempunyai isi, ya, sudah mempunyai isi sebanyak 60 sepeda. Nah, nanti isi C33 ini kita pindahkan ke C23. Tujuannya apa? Untuk kita minimumkan ongkos angkutnya ini supaya nanti jangan 30 tapi bisa lebih kecil. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan sebelumnya di sini C23 adalah nilainya plus 30. 60 tadi miliknya C33 ya. C33 di sini. Untuk memperkecil biaya angkutnya ya, lalu si sepeda milik C33 ini kita pindahkan ke C23. Jadi kenapa di sini harus di C23? Karena sama-sama satu lokasi, sama-sama di agen T3.
ya. Berarti yang kita geser dari C33 ke C23. Kenapa ke C23? Karena C23 tadi hasil pengujiannya adalah positif terbesar 30. Oke. Lalu kita alokasikan kembali. Caranya sama, masih dengan NWC. Berarti kita fokuskan ke pojok yang paling kiri. Oke. T1 permintaannya 50. Persediaannya 60. Isikan 50 di C11. Sisanya 10 diisikan ke C12. Nah, berarti kapasitas pabrik A1 sudah habis. Lalu ini kan sudah terpenuhi ya, berarti C21 jadi sel non basis, C31 jadi sel non basis. Lalu lanjut kita ke pabrik A2. Pabrik A2 ini kan tadi sudah dapat pemindahan ya, jumlah sepeda dari C33 sebanyak 60. Berarti sisanya kapasitas pabrik yang ada di A2 ini saya tinggal 20. Berarti 20 ini kita isikan di agen T2, lebih tepatnya di baris kedua, kolom kedua. Nah, maka kapasitas pabrik A2 sudah selesai. Dialokasikan ke C22, lalu ke C23. Selanjutnya adalah kita ke baris A3. Baris atau pabrik A3. Ya. Ini kan sel non basis, nggak mungkin di sini sel non basis juga. Berarti adanya di pojok sini, ya, C32. C32 itu masuk ke area agen T2. Permintaannya adalah 100. Sudah terpenuhi sebanyak 30. 10 sepeda di C12, 20 unit sepeda di C22. Berarti kurangnya adalah 70. Ya, kita check and balance. T1 50 sudah keisi semua, terpenuhi. T2 100 sudah terpenuhi. T3 sudah terpenuhi sebanyak 60. Nah, berarti sekarang sel non basisnya mana aja? C13, C21 dan C31. C33 ini tidak perlu diuji lagi karena tadi sebelumnya dia punya isi ya, tapi isinya kita pindahkan ke C2 agar C23 ini nilai ongkos transportnya atau angkutnya menjadi lebih kecil ya. Kita lanjutkan. Lalu setelah kita alokasikan ya, kita hitung ongkos angkutnya menjadi 4.700 ya, 4.700. Tadi yang sebelumnya berapa? 6.500. Berarti terjadi penghematan ya, penghematan. Sebelum optimasi 6.500, setelah optimalisasi 4.700, berarti kita ada penghematan sebesar 1.800. Langkah selanjutnya adalah kita mengujinya sama tadi dengan stepping stone ya, stepping stone. Nah, sel basisnya tadi saya sudah sampaikan, sel basisnya C13, C21, C31. Caranya saya ngambil dari C23 ke C22, ke C12, ke C13. Jadi C23 ongkosnya plus 30, C22 minus 40, C12 plus 20, C13 minus 20. Hasilnya adalah minus 10. C21 hasilnya adalah 0, C31 hasilnya adalah 0. Nah, berarti alokasi tabel kedua ini sudah optimum ya, karena sudah layak karena hasilnya adalah sama dengan 0 atau tidak positif. Oke, berarti ini udah selesai. Terjadi penghematan sebesar 1.800 dengan ongkos angkut totalnya sebesar 4.700. Selanjutnya adalah metode least cost. Metode least cost itu bagaimana? Caranya adalah satu, buat tabel alokasi. Kedua, pendistribusian dimulai dari biaya terendah. Ketiga, cek sel basis. Lalu, layak tidaknya solusi awal dipenuhi jika jumlah sel basis atau sel yang terisi sama dengan banyak baris plus kolom. Rumusnya sama, K plus B kurangi 1, hitung total biaya transportasi, lalu optimalisasi dengan metode stepping stone. Hampir sama ya langkahnya dengan NWC, tapi kalau dengan least cost itu start awalnya kita lokasikan pada yang memiliki ongkos angkutnya adalah yang terendah.
Oke, kita mulai. Ini ada alokasi C ya. Pabriknya adalah A, B, dan C. Pabriknya A, B, dan C. Lalu daerah pemasarannya M1, M2, dan M3. Pabrik A kapasitas 100, pabrik B 150, pabrik C 100. Lalu permintaan atau demand M1 75, M2 adalah 200, M3 adalah 75. Oke, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah yang pertama kita pilih sel yang mempunyai ongkos angkut terkecil. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada 3 baris, lalu 3 kolom. Di mana ongkos yang paling kecil? Nah, ternyata ada di C23, baris kedua, kolom ketiga, ongkos angkutnya Rp65. Nah, disinilah nanti yang paling pertama kali menerima alokasi. Oke, perhatikan. C23 ini ada dalam wilayah daerah pemasaran M3. M3 ini dia permintaannya atau demand-nya sebanyak 75.000. Sedangkan C23 ini ada dalam pabrik B. Pabrik B kapasitasnya berapa? 150. Berarti yang kita isikan adalah berapa? 75 ya, 75 sesuai dengan permintaan M3 ya. Sudah kita isikan 75 ya. Ini pabrik B kapasitasnya adalah 150, baru kepake 75. Berarti nanti sisanya masih ada 75.000 lagi. Ya. Selanjutnya mana lagi yang lebih kecil? Ternyata ada di baris ketiga, kolom kedua. Ongkos angkutnya adalah Rp68. Oke. C32 ini masuk ke dalam wilayah pemasaran M2, di mana permintaannya atau demand-nya adalah 200.000. Nah, ini C32 ini masuk dalam pabrik C. Pabrik C berapa kapasitasnya? 100. Berarti kita nggak bisa mengisikan 200. Kita harus mengisikan sesuai dengan kapasitas yang ada di pabrik C, yaitu 100. Berarti 68 kita isikan 600. Nah, berarti C31 ini adalah sel non basis ya, karena ini sudah habis semua nih. Sudah habis semua dialokasikan ke C32. C31 jadi sel non basis, C33 jadi sel non basis. Mana lagi? Oh, ternyata di sini. Di baris pertama, kolom kedua, nilainya adalah 72. 72 masuk area pemasaran M2. Tadi baru 100 kan keisi, berarti 100 lagi. 100 lagi kita ambil dari kapasitas yang ada di pabrik A, yaitu 100. Berarti M2 sudah terpenuhi nih, 200. M3 juga sudah ya. Nah, di pabrik A1 udah selesai, udah habis. Berarti C11, C13 jadi sel non basis. Berarti mana lagi terakhir? Nah, terakhir di sini nih yang belum. Yang belum adalah di C21. C21 ongkos angkutnya adalah 110. Berarti dia sisa ya, 150 dikurangi 75, sisanya adalah kita penuhi daerah pemasaran M1 mendapat 75. M1 75 sudah terpenuhi, M2 200 sudah, M3 175 sudah, kapasitas pabrik A1 sudah selesai. Pabrik B sudah selesai 150. Lalu pabrik C juga sudah selesai sebanyak 100. Ya. Nah, selanjutnya tadi langkah berikutnya adalah kita cek sel basis. Rumusnya adalah kolom ditambah baris dikurangi 1. Ya. Kolomnya tadi ada 3. Ya. Barisnya ada 3. Oke. Kolom tambah baris dikurangi 1. Berarti 5. Sekarang kita cek, benar nggak sel basisnya ada 5? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata sel basisnya cuma ada 4.
Padahal di rumus harus sama dengan 5. Nah, berarti masih kurang 1. Nah, kita berarti agar bisa mencukupi sama dengan 5 sel basis atau sel yang sudah terisi, berarti kita nanti membuat sel basis semu, ya, atau sel dummy atau sel basis buatan, ya, agar nanti jumlahnya sama dengan 5. Karena ini baru 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana caranya? Nah, kita membuat sel semuanya ini atau sel dummy-nya ini nanti harus bentuknya segi 4 di dalam keadaan posisi tertutup, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, ini biar nanti segi 4 ya bisa terlewati, dia posisinya ada di C22. Nah, alokasinya ini adalah 0, alokasinya 0 ya, biayanya adalah 80. Nah, sekarang sudah terpenuhi itu. Kolom tambah baris dikurangi 1 sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah selanjutnya kita hitung. Kita hitung total biaya transportasinya. Ternyata hasilnya adalah 20.125.000. Apakah ini sudah merupakan biaya yang paling minimum? Belum tentu. Kita mesti ada menguji lagi ya. Kita ujinya dengan apa? Sama dengan stepping stone. Ya, dengan stepping stone. Tadi sel non basisnya apa aja? C11, C13, C31 lalu C33. Ya, ini langkah-langkahnya. Hasilnya adalah 0, minus 25, 0 dan minus 30. Berarti apa? Ini sudah layak karena hasilnya adalah sama dengan 0 atau tidak positif, berarti negatif. Oke. Udah ya, selesai. Nah, sekarang adalah kita ke pabrik di lokasi D. Kalau tadi kan ABC, sekarang A, B, dan D. A, B, dan D. Perhatikan, caranya sama. Kita buat tabelnya dulu ya, buat tabelnya, lalu kita alokasikan. Kita alokasikan. Oke, kita sama, caranya sama, kita pilih yang paling kecil dulu. Kita pilih yang paling kecil. Yang pertama kali adalah di sini 65 ya. 65 ongkos angkutnya. Dia berada di posisi baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Nilainya berapa? C23 ini masuk ke daerah pemasaran M3. Permintaannya atau demandnya adalah 75. Sedangkan C23 ini ada dalam wilayah pabrik B, di mana kapasitasnya ada sebesar 150. Berarti kita isinya berapa? Kita isikan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan wilayah pemasaran M3, yaitu 75. Lalu, mana lagi yang lebih kecil? Setelah kita cari 65, yang lebih kecil lagi adalah ini 72 ya, 72. Dia ada di baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Dia ada dalam wilayah pabrik A. Pabrik A kapasitas berapa? 100. Berarti sebentar. M2 permintaannya berapa demandnya? 200. Berarti kita nggak bisa isi langsung 200 karena pabrik B hanya punya kapasitas, pabrik A hanya punya kapasitas sebesar 100. Berarti kita isikan sebesar 100.000 ya, 100.000. Dah, berarti ini kapasitas yang ada di A sudah habis 100.000 ya. Selanjutnya kita cari lagi yang mana yang lebih kecil. Oh, ternyata ini di C22 baris kedua kolom kedua, ongkos angkutnya 80. Kita isinya berapa? Kita lihat. Ini C22
Ya, C22 itu masuk ke dalam pabrik B. Pabrik B kapasitas berapa? 150. Tadi sudah kepake 75 di C23. Berarti sisanya adalah 75, ya. Berarti pabrik B sudah habis nih 150. Sudah habis 150, ya. Nah, selanjutnya mana lagi yang lebih kecil? Nah, lebih kecil ternyata di sini nih, di C32. Baris ketiga, kolom kedua. Ongkos angkutnya adalah Rp80. Isinya berapa? Kita lihat. M2 ini permintaannya adalah 200. Sudah keisi 175, berarti sisanya adalah 25.000. Oke. Di D ini punya kapasitas adalah sebesar 100. Sudah kepake 25.000. Sisanya berapa yang belum dapat alokasi? Sisanya adalah 75.000. Ya. Jangan lupa, jangan bingung, kok ada ngisinya di sini sih, Bu? Lah iya, karena kan kita nggak mungkin ngisi di sini. Karena M3 ini sudah keisi semua di C23. Nah, di sini C31 belum memperoleh alokasi. Ya, setelah itu kita check and balance. A1 sudah habis 100.000, diisinya di C12. Pabrik B ya, keisinya di C22, C23. Nah, ini totalnya adalah kapasitasnya 150. Lalu di D pabrik D kapasitas adalah 100. Sudah keisi 75 di C31, 25 di C32. Ya. Oke. Sekarang kita cek dulu nih, cek permintaannya. 75 sudah keisi di C31. Lalu M2 sudah keisi di 12 100, C22 75, C32 25. Lalu M3 75 sudah keisi di C23. Ya. Oke, berarti yang mana aja sel non basisnya yang belum dapat isi? Yaitu C11, C13, C21, dan C33. Nah, nilai-nilai ini ya akan kita dapat setelah nanti kita melakukan uji dengan stepping stone, ya, uji dengan stepping stone. Sebelum kita menguji, kita hitung dulu ongkosnya, ya, total biaya angkutnya, yaitu didapat 26.650. Tabel sebelumnya itu alokasi A, B, dan C, total angkutnya 27 juta, ya. 20 juta 125, ini 26.650. Nah, sekarang stepping stone-nya mana aja? C11, C13, dan C21, terakhir C33. Ini langkahnya ya. Langkahnya nanti bisa kalian cross check juga ke tabelnya agar lebih mengerti. C11 nilainya minus 25, C13 nilainya minus 25, C21 minus 25, C33 minus 10. Nah, hasil pengujian dengan stepping stone menunjukkan hasil optimum karena sel non-basis memiliki nilai lebih kecil 0 atau nilai angka negatif. Nah, berarti ini sudah optimum. Kesimpulan, alternatif lokasi pabrik adalah lokasi D karena mampu memberikan total biaya lebih kecil atau rendah sebesar 26.650.000. Dah selesai metode NWC dan metode least cost. Selanjutnya adalah metode Vogel. Metode Vogel ini lebih mudah ya dibandingkan dua metode sebelumnya. Dia tanpa menggunakan jalur tertutup ya. Bagaimana caranya? Yang pertama buat tabel transportasi ya yang berisi kapasitas pabrik dan permintaan serta biaya produksi dan transportasi. Yang kedua, buat selisih biaya setiap kolom maupun baris dengan menselisihkan biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Langkah ketiga, pilih salah satu biaya terbesar baik kolom maupun baris. Kemudian alokasikan produk dari pabrik ke daerah pemasaran yang memiliki biaya terendah dalam baris atau kolom. Langkah keempat, ulangi langkah C sehingga semua produk dapat dialokasikan ke daerah pemasaran tujuan. Oke, yang pertama, ini langkah pertama ya, ini tabel alokasi. Kalau metode Vogel ini kita bisa membuat sampai 8 kali tabel alokasi ya. Oke, yang pertama
tabel alokasi pertama. Kita lihat. Sebentar ya. Yang pertama kita lihat. Ini ada pabrik A, B, dan D. Pabrik A kapasitas 100, pabrik B 150, pabrik D adalah 100 ya. Yang pertama kita buat selisih baris dan selisih kolom. Nah, ini yang namanya baris ya. Baris, ini kolom. Nah, kita fokus dulu ke selisih baris. Ke baris, kita cari dulu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua. Ini tidak kita gunakan. Udah dapat biaya terkecil pertama 82, terkecil kedua 72. Kita buat selisihnya. 82 dikurangi 72 berapa selisihnya? Berarti 10. Kita tulis di sini selisih baris ya adalah 10. Ini satu dari mana? Ini satu ini adalah berarti tabel 1 ya, selisih baris pertama. Ya, selisih baris di A adalah 10. Lalu kita ke baris kedua. Cari biaya terkecil pertama 80. Terkecil kedua 65. Buat selisihnya 80 dikurangi 65 sama dengan 15. Taruh di sini. Lalu baris ketiga. Baris ketiga biaya terkecil pertamanya mana? Ini 82. Terkecil keduanya 77. 82 dikurangi 77 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat selisih baris yaitu 10, 15, dan 5. Oke, selanjutnya adalah kita cari selisih kolom. Kolom ini kolom ya. Oke, kita cari dulu ongkos angkut terkecil pertamanya 102. Lalu ongkos terkecil keduanya 87. 102 dikurangi 87 sama dengan 15. Ya. Lalu di kolom kedua ongkos terkecilnya 80 dan 72. 80 dikurangi 72 nilainya 8. Selanjutnya adalah kita cari di kolom ketiga. Nilai terkecilnya adalah 77 dan 65. 77 kurangi 65 berapa? 12. Nah, setelah kita mendapat selisih baris, selisih kolom, lalu kita cari nih di antara selisih ini mana yang selisihnya hasilnya paling besar. Ternyata ada dua. Ada di selisih baris 15, lalu selisih kolom 15. Kita pilih salah satu. Ya, kalau case-nya seperti ini, keadaannya seperti ini, kita pilih salah satu. Nah, saya pilih yang ini, selisih baris yang saya pilih 15. Karena ada dua ya, saya pilih yang baris selisih baris 15. Nah, setelah kita dapat, kita pilih yang 15 ini, sekarang kita lihat, ini kan adanya selisih baris ya. Ini baris nih berarti nih. Nih, baris B ya, pabrik B. Nah, di antara pabrik B ini, mana yang ongkos angkutnya paling kecil? Ini, 65. Ya, 65. Berarti di sini yang kita alokasikan pertama kali. Ya, M3 permintaannya berapa? 75. Kapasitasnya berapa? 150. Berarti kita isikan adalah 75. Nah, kita isikan di sini. Di yang nilainya paling kecil, 75. Nah, berarti M3 ini sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi nanti kita eliminasi nih. Berarti ini kolom 3 sudah nggak kepake lagi. Kita eliminasi. Nah, itu tinggal adanya adalah kolom M1 dan kolom M2. Barisnya A, B, dan D. Oke, selanjutnya. Tabel alokasi kedua. Tadi kan M3 sudah terpenuhi. Berarti kita eliminir, kita eliminasi. Sisanya tinggal M1, M2. Kita cari lagi langkahnya. Sama. Kita cari selisih baris. Ya. Selisih baris. 102 dikurangi 72, 30. 110 kurangi 80, 30. Lalu 87 dikurangi 82, 5. Udah dapat selisih baris 30, 35. Lalu selisih kolom. Selisih kolom, karena ini kolomnya masih lengkap ya. Kita cari dulu ongkos terkecil pertamanya. 102. 102 dikurangi 87, 15. Lalu M2. Kolom M2.
kita cari ongkos terkecilnya, yaitu 80 dikurangi 72, nilainya 8. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom ini, ternyata ada dua selisih yang terbesar, yaitu 30 dan 30, ada di pabrik A dan di pabrik B. Saya pilih yang di pabrik B. Boleh mana aja, yang penting dipilih adalah yang terbesar. Saya pilih di pabrik B. Pabrik B nilainya adalah selisihnya 30. Caranya sama. Mana yang saya alokasikan pertama kali? Yaitu yang memiliki ongkos angkutnya terkecil, yaitu 80. Nah, saya isikan di sini. Berarti pabrik B 75 sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi 75. Berarti saya coret nih, saya eliminasi. Eliminasi ya. Kita lanjut ke tabel 3. Tabel 3 berarti sisanya hanya tinggal M1, M2 ya. Baris A dan baris D, karena baris B-nya tadi sudah dieliminasi ya, sudah dieliminasi. Kita lihat. Kita cari dulu selisih baris. 102 dikurangi 72 30. 87 kurangi 82 5. Kolom. 102 kurangi 87 15. 82 dikurangi 72, selisihnya adalah 10. Kita lihat, antara selisih baris dan selisih kolom, mana hasil yang paling banyak? Ternyata ada di selisih baris, nilainya 30, ada di pabrik A. Oke, pabrik A, ya. Kita isikan di yang memiliki ongkos angkut terkecil, yaitu ini, 72. 72, kapasitasnya berapa? 100. Dia hanya 100, padahal permintaannya 125. Kita isi tetap 100, nggak mungkin 125 karena itu akan melebihi kapasitas yang dimiliki oleh pabrik A. Kita isinya adalah 100. Nah, pabrik A sudah habis nih semua kapasitasnya, berarti kita eliminir, kita eliminasi. Coret, berarti udah hilang. Selanjutnya, berarti hanya tinggal kolom M1, kolom M2, lalu D. Ya, lalu D. Sekarang kita cari selisihnya. 87 dikurangi 82 berapa? 5. 5. Berarti udah tinggal isi. Yang terkecilnya di mana duluan? Nih, 25. Karena permintaan M2 sisanya tinggal 25. Ini berkesinambungan dengan tabel sebelumnya ya. Ya. Oke. Terus berarti yang belum keisi lagi mana? Di sini. M2 75. Berarti kapasitas yang ada di produksi, kapasitas yang ada di pabrik D sudah habis teralokasikan. Nah, ini dia udah nggak ada selisihnya, berarti selisihnya adalah 0. Nah, ini adalah rangkuman dari tabel-tabel yang sudah kita lakukan beberapa kali tadi sampai 4 kali. Kalau ini di buku kalian sampai 5 kali, sebenarnya sampai 4 kali saja sudah cukup. Selanjutnya kita hitung total biayanya. Sama ya. 100.000 dikali 72, 75 kali 80, 75 kali 65, 75 kali 80, 25.000 kali 82. Totalnya adalah 26.650. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini cukup membantu. Memang durasinya cukup panjang ya. Kalian pelan-pelan pelajari, lalu pelan-pelan juga dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.